Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tips and Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Oke ya teman-teman ya, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan langsung saja kita bahas ya tentang pemerintahan dan pengetahuan umum ya. Jadi di sini 50 soal perangkat desa terbaru tahun 2022 tentang pemerintahan dan pengetahuan umum. Oke, nomor 1. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun. Jawabannya adalah iya betul, D. 6 tahun. Lanjut nomor 2. Rencana kerja pemerintah desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun. Jawabannya adalah ya betul, D. 1 tahun. Lanjut nomor 3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawabannya adalah ya betul, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, nomor 4. Alokasi dana desa adalah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari kecamatan, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawabannya adalah D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Lanjut nomor 5. Bendahara desa adalah unsur staf A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Kepala dusun di desa, D. Sekretariat desa. Jawabannya adalah ya betul, D. Sekretariat desa. Lanjut nomor 6. Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 1 tahun, D. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 1 tahun. Lanjut nomor 7. Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini kecuali A. Keuangan desa, B. Pendapatan desa, C. Perhitungan penerimaan desa, D. APBDes. Jawabannya adalah ya betul, C. Perhitungan penerimaan desa. Lanjut nomor 8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak, B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, D. Iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat. Jawabannya adalah C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan ya, dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nomor 9. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa A. 3 tahun, B. 2 tahun, C. 1 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya adalah ya, C. 1 tahun. Nomor 10. Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai A. Pengawas, B. Penyeleksi, C. Koordinator, D. Pembelanjaan. Jawabannya adalah C. Koordinator. Nomor 11.
Pengaturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berasaskan tersebut di bawah ini, kecuali ya, kata kuncinya kecuali: A. Kewilayahan, B. Partisipasi, C. Pemberdayaan, D. Kesetaraan. Jawabannya adalah A. Kewilayahan. Nomor 12. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan A. Peraturan Bupati, B. Peraturan Camat, C. Peraturan Desa, D. Peraturan Gubernur. Jawabannya adalah A. Peraturan Bupati. Nomor 13. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas tersebut di bawah ini, kecuali A. Pendapatan asli desa, B. Kepastian hukum, C. Keterbukaan, D. Profesionalitas. Jawabannya adalah A. Pendapatan asli desa, kecuali kata kuncinya. Lanjut nomor 14. Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini, kecuali A. Pelaksana kesukuan, B. Pelaksana kewilayahan, C. Pelaksana teknis, D. Pelaksana sekretaris desa. Jawabannya adalah ya betul, A. Pelaksana kesukuan ya. Jadi perangkat desa itu sekretaris desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan atau kepala dusun. Oke, lanjut nomor 15. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang A. Sekali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. 3 kali dalam setahun, D. 4 kali dalam setahun. Jawabannya adalah ya betul, sekali dalam 1 tahun. Nomor 16. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan A. Ketokohan warga, B. Keterwakilan wilayah, C. Keterpandangan warga, D. Kepribadian warga. Jawabannya adalah B. Keterwakilan wilayah. Lanjut nomor 17. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak A. 4 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, C. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, D. 1 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jawabannya adalah ya B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nomor 18. Usia anggota Badan Permusyawaratan Desa: A. Paling rendah 20 tahun, paling rendah 21 tahun atau pernah menikah, B. Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah, C. Paling rendah 19 tahun atau pernah menikah, D. Paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Jawabannya adalah B. Paling rendah 20 tahun dan atau pernah menikah ya. Nomor 19. Jenis peraturan di desa terdiri atas tersebut di bawah ini, kecuali A. Peraturan kepala desa, B. Peraturan kepala desa bersama camat, C. Peraturan bersama kepala desa, D. Peraturan desa. Kecuali ya, jawabannya adalah ya B. Peraturan kepala desa bersama camat. Lanjut nomor 20. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari A. Kepala desa dan BPD, B. Bupati, C. Camat, D. Kepala bagian pemerintahan desa. Jawabannya adalah B. Bupati. Lanjut nomor 21. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemerintah desa ya. A.
Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa. B. Kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. D. Kepala desa dan sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jadi antara pemerintah desa dan pemerintahan desa itu berbeda ya. Oke, lanjut, jawabannya adalah C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nomor 22. Nah, ini ya. Yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah A. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah, jawabannya adalah langsung saja ya, betul, B ya. Jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan LPMD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, nomor 23. BPD adalah singkatan dari A. Badan Perwakilan Desa, B. Badan Permufakatan Desa, C. Badan Permusyawaratan Desa, D. Badan Perhimpunan Masyarakat Desa. Jawabannya adalah C. Badan Permusyawaratan Desa. Nomor 24. APB Desa adalah singkatan dari A. Anggaran Penerimaan dan Biaya Desa, B. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa, C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, D. Anggaran Pemasukan dan Belanja Desa. Jawabannya adalah C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jangan sampai terkecoh ya. Oke, lanjut, nomor 25. Peraturan desa dibuat oleh A. Sekretaris desa bersama LPM, B. Kepala desa bersama LPM, C. Kepala desa bersama BPD, D. Sekretaris desa bersama BPD. Jawabannya adalah C ya. Jadi peraturan desa itu dibuat oleh kepala desa bersama BPD. Oke, lanjut, nomor 26 ya. Masa jabatan kepala desa selama, jadi masa jabatan kepala desa itu selama A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 7 tahun, D. 6 tahun. Jawabannya adalah D. 6 tahun. Nanti setelah habis 6 tahun ya, bisa maju lagi hingga 3 kali ya. Oke, lanjut, nomor 27. Masa jabatan perangkat desa adalah A. Setinggi-tingginya 58 tahun, setinggi-tingginya 55 tahun, C. Setinggi-tingginya 57 tahun, D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Jawabannya adalah ya, betul, D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Nomor 28. Setelah masa habis jabatannya, kepala desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk A. 4 kali masa jabatan, B. 1 kali masa jabatan, 1 kali masa jabatan, C. 3 kali masa jabatan, D. 2 kali masa jabatan ya. Jadi bisa maju lagi itu hingga ya D. Jadi setelah masa habis jabatannya
kepala desa diangkat kembali melalui pemilihan untuk kedua kalinya, maksudnya ya. Betul ya, D. Lanjut nomor 29. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali ya: berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat yang baru, B. meninggal dunia, C. melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan, D. menyelenggarakan hiburan di balai desa ya. Jadi jawabannya adalah ya betul, D. menyelenggarakan hiburan di balai desa. Lanjut nomor 30. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada A. kepala desa dan BPD, B. Badan Permusyawaratan Rakyat atau BPD, C. camat atau sebutan lain, D. kepala desa. Jawabannya adalah ya betul, D. kepala desa. Nomor 31. Panitia pengisian perangkat desa dibentuk oleh A. kepala desa dan BPD, B. camat atau usul kepala desa, camat atas usul kepala desa, C. camat dan kepala desa, D. kepala desa dan sekretaris desa. Jawabannya adalah iya betul, A. kepala desa dan BPD. Lanjut nomor 32. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini, kecuali ya: A. melaksanakan pungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat, B. menjadi pengurus partai politik, C. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota lembaga desa, D. terlibat dalam kampanye pemilihan umum. Jawabannya adalah iya betul, A. melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat ya. Jadi perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini, kecuali ya. Lanjut nomor 33. Perangkat desa diberhentikan karena hal-hal berikut, kecuali A. melakukan jalan sehat, B. berakhir masa jabatannya, C. melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan, D. meninggal dunia. Jawabannya adalah iya, A. melakukan jalan sehat, kecuali ya. Nomor 34. Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan kepada yang tersebut di bawah ini, kecuali ya: A. dana pinjaman yang mengikat, B. pemerintah desa, C. swadaya masyarakat, D. dana-dana lainnya yang sah. Jawabannya adalah iya betul, A. dana pinjaman yang mengikat ya, kecuali ya. Nomor 35. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. keputusan kepala desa, B. peraturan desa, C. peraturan kepala desa, D. keputusan BPD. Jawabannya adalah iya, A. keputusan kepala desa. Nomor 36. Perangkat desa bertugas: A. membantu kepala desa dalam mengurus tanah bengkok dan mengungut PBB atau pajak bumi dan bangunan, B. membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, C. melaksanakan administrasi desa dan mengolah tanah bengkok, D. membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM. Jawabannya adalah B ya. Perangkat desa itu bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lanjut nomor 37. Desa diatur dengan A. Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang desa, B. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, C. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa, D. Undang-Undang nomor 8 tahun 2014 tentang desa ya. Jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi desa itu diatur dengan ya, B. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nomor 38. Masa kerja perangkat desa terhitung sejak A. pendaftaran seleksi, B. pengangkatan atau pelantikan, C. melengkapi syarat-syarat, D. mengikuti tes atau ujian seleksi. Jawabannya adalah ya betul, B. Lanjut nomor 39.
Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini, kecuali A. Menerima siltap atau PTAPD setiap bulan, B. Menerima bagian komisi dari proyek desa, C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APB desa, D. Penerimaan lain yang sah, kecuali ya. Jadi jawabannya adalah ya betul B. Menerima bagian komisi dari proyek desa ya. Jadi perangkat desa itu mendapatkan siltap atau menerima siltap atau PTAPD ya. Jadi PTAPD itu penghasilan tetap aparat pemerintah desa ya singkatannya ya. Lanjut nomor 40. Sanksi administrasi bagi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut di bawah ini, kecuali A. Teguran tertulis, B. Melakukan kerja sukarela, C. Teguran lisan, D. Pemberhentian sementara. Jawabannya adalah ya betul B ya, melakukan kerja sukarela. Nomor 41. Kepala desa dan atau perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% dan tunjangan jabatan sebesar A. 60%, B. 55%, C. 50%, D. 45%. Jawabannya adalah ya betul C. 50% ya. Nomor 42. Para kepala urusan di desa dipimpin oleh A. Kepala desa, B. Camat, C. Sekretaris desa, D. Ketua BPD. Jawabannya adalah C. Sekretaris desa ya. Lanjut nomor 43. Para kepala seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana tugas operasional. A. Sekretaris desa, B. Camat, C. Kepala desa, D. Ketua BPD. Jawabannya adalah ya betul C. Kepala desa ya. Nomor 44. Para kepala dusun merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi pemerintahan, C. Kepala desa, D. Kepala urusan dan umum. Jawabannya adalah ya betul C. Kepala desa ya. Nomor 45. Tingkat perkembangan desa dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu A. Swakelola, swadaya, swaraya, B. Swarasa, swawarna, swawasan, C. Swasembada, swakarya, swadaya, D. Swasembada, swakelola, swadaya. Jawabannya adalah ya betul C ya. Swasembada, swakarya, dan swadaya. Lanjut nomor 46. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal A. 28 November, B. 28 Desember, C. 28 Agustus, D. 28 Oktober. Ya ini harus tahu ya Hari Sumpah Pemuda ya. Jawabannya adalah ya betul D ya, 28 Oktober. Nomor 47. Salah satu pahlawan revolusi adalah A. Ahmad Dhani, B. Ahmad Thani, C. Ahmad Hussein, D. Ahmad Yani. Ini juga harus tahu ya. Jawabannya adalah ya betul D. Ahmad Yani. Nomor 48. 4 pilar wawasan kebangsaan adalah A. Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Mahkamah Agung, B. Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, C. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, Mahkamah Agung, D. Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah ini juga harus tahu ya, 4 pilar wawasan kebangsaan. Ya betul D. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut nomor 49. Yang bukan termasuk penghasilan asli desa atau PAD adalah A. Dana desa atau ADD, B. Alokasi dana desa atau ADD, C. Komisi proyek, D. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Yang bukan ya, jawabannya adalah
C ya, komisi proyek. Oke, nomor yang terakhir ya, nomor 50. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh A. W.R. Supratman, B. Kusbini, C. Prohar Sudarnoto, D. Titi Puspa. Jawabannya adalah C ya, Prohar Sudarnoto ya. Oke ya, mungkin cukup sekian ya dari saya tentang 50 soal perangkat desa terbaru tahun 2022 tentang pemerintahan dan pengetahuan umum. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Tip and Trik Belajar Perangkat Desa ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.